Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini untuk tokoh terakhir, saya akan menjelaskan tentang Paul Ricoeur. Yang pertama adalah tentang biografinya. Paul Ricoeur itu hidup di Valence, Prancis Selatan pada tahun 1913. Ia berasal dari keluarga Kristen Protestan yang taat dan dipandang sebagai cendekiawan Protestan yang terkemuka di Prancis. Dia juga dibesarkan di Rennes sebagai seorang anak yatim piatu. Di Leipzig ia berkenalan dengan filosof yang menganut aliran pemikiran Thomistik. Pada tahun 1933 ia memperoleh Licence de Philosophie. Pada akhir tahun 1930 ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa S2 di Universitas Sorbonne, dan pada tahun 1935 ia memperoleh Agrégation de Philosophe atau keanggotaan izin menjadi anggota suatu organisasi dalam bidang filsafat. Setelah mengajar di Colmar selama 1 tahun, ia dipanggil untuk mengikuti wajib militer pada tahun 1937 sampai 1939. Pada saat mobilisasi, Ricoeur masuk ke dalam ketentaraan Prancis dan menjadi tahanan perang hingga tahun 1945. Selama ia meringkuk dalam penjara Jerman, ia mempelajari karya-karya Husserl, Heidegger, dan Jaspers. Sudah perang, ia menjadi dosen filsafat di Collège Saint-Nicolas, pusat Protestan internasional untuk pendidikan dan kebudayaan di Cambon-sur-Lignon. Pada tahun 1948, Ricoeur itu menggantikan kedudukan Jean Hyppolite dan mengulangi bidang sejarah filsafat di Universitas Starbuck. Pada tahun 1950, ia memperoleh gelar Docteur des Lettres, yaitu dokter bidang kesusastraan, melalui tesisnya yang berjudul Philosophe de la Volonté, yaitu filsafat kehendak, yang kemudian dijabarkan ke dalam 2 volume, yaitu La Fontaine et One Involontaire yang dikehendaki, yang kemudian dijabarkan ke dalam 2 volume. Yang tadi yaitu La Volontaire et One Involontaire yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Dalam volume ini Ricoeur juga menggunakan metode fenomenologi untuk membahas dimensi kehendak yang di dalam tulisan Jean Marcel itu disebut dengan Inchamate Existence, yaitu volume kedua diberi judul Punitive et Capable, yaitu keterbatasan dan kesalahan, yang pada tahun 1960 itu diterbitkan dalam 2 buku dengan masing-masing judul. Yang pertama yaitu manusia yang mudah dalam jatuh ke dalam dosa. Yang kedua yaitu simbol dosa atau kejahatan. Selanjutnya pada tahun 1956, Ricoeur diangkat menjadi profesor filsafat di Universitas Sorbonne. Namun pada tahun 1966 ia memilih mengajar di Nanterre, yaitu perluasan di Universitas Sorbonne di pinggiran kota Paris. Ia diangkat menjadi dekan di sana pada bulan Maret 1969. Pada tahun 1970 terjadi perubahan situasi di universitas di mana Ricoeur bekerja itu. Mahasiswa berdemonstrasi menduduki dan menguasai universitas sehingga hal itu mengundang intervensi pihak kepolisian. Karena situasi yang tidak menguntungkan ini, Ricoeur meletakkan jabatannya sebagai dekan. Kemudian ia pindah ke Universitas Louvain atau Louvain di Belgia. Namun pada tahun 1973 ia kembali ke Nanterre dan sekaligus menjadi profesor luar biasa pada Universitas Chicago. Pada waktu yang bersamaan pula ia menjadi direktur pada Center atau Études Philologiques et Herméneutiques atau pusat studi fenomenologi dan hermeneutika di Paris. Dalam periode ini Ricoeur juga banyak menggeluti masalah-masalah filsafat bahasa dan masuk lebih dalam pada dialog tentang hermeneutik tahun 1975. Dia juga menerbitkan bukunya yang berjudul La Métaphore Vive yang banyak mengupas atau menganalisis tentang tata aturan metafora sehingga pengoperasian metafora tadi menjadi hidup. Selanjutnya itu pemikiran penting Paul Ricoeur dalam hermeneutika. Menurut penjelasan Blaker, pemikiran Ricoeur ini seringkali dianggap menjadi mediator antara teori hermeneutika Emilio Betti yang menganggap bahwa hermeneutik amah kajian itu untuk menyingkap makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dari pembaca dengan tradisi filosofis yang menganggap bahwa perjalanan waktu niat awal penulis sudah tidak lagi dipakai sebagai acuan utama dalam memahami teks. Yang ini adalah posisi Gadamer tadi.
Sebagai mediator, Ricoeur juga beranggapan bahwa perbedaan di antara mereka adalah jelas pada level metodologi, implikasi epistemologi yang mereka miliki. Lebih lanjut juga, Ricoeur juga dianggap sebagai penimbunan tradisi hermeneutika romantis dari Schleimer dan Clay yang menganggap hermeneutik filosof Martin Heidegger. Mengikuti Clay, Ricoeur juga menempatkan hermeneutika sebagai kajian terhadap ekspresi-ekspresi kehidupan yang terbakukan dalam bahasa atau linguistically fixed expression melalui metode Alverston bukan Alcran, yang tidak boleh menjadikan psikologisme sebagai terminal akhir untuk merekonstruksi pengalaman penulis seperti Schleimer. Kemudian disangkal oleh Heidegger bahwa pemahaman tidak lagi dihubungkan dengan orang lain, tetapi dengan yang ada di dunia, being in the world. Berbicara tentang simbol dan mitos, Ricoeur berusaha untuk mempertemukan para filosof teolog yang diwakili oleh Rudolf Bultmann. Dengan teori demitologisasinya, Bultmann bermaksud untuk mengingatkan orang-orang modernis yang lupa akan teofani atau penampakan dari yang kudus. Tapi justru ia terjebak pada paham fideis dengan aliran strukturalisme yang diwakili oleh Levi Strauss. Bahkan hermeneutika Ricoeur ditempatkan sebagai perpaduan antara dua tradisi filsafat, yaitu fenomenologi Jerman dengan strukturalisme Prancis, yaitu aliran filsafat bahasa modern yang berkembang di bawah pengaruh Ferdinand de Saussure yang kemudian dikenal dengan sosiologi atau semiotik. Dalam fenomenologi, Ricoeur juga berusaha memadukan antara metafisika Cartesian Husserl dengan tendensi eksistensial Heidegger. Sedang dari strukturalisme, ia mengadopsi aliran-aliran Ferdinand de Saussure dengan aliran antropologi dari Claude Lévi-Strauss. Ricoeur juga mengkodomer hermeneutika Marx, Freud, dan Nietzsche, yaitu mereka yang dikelompokkan sebagai hermeneutika prasangka. Dengan fenomenologi agama, Van der Leeuw dan Mircea Eliade dan fenomenologi agama Roh Hegel. Terakhir, Ricoeur juga sebagai mediator perbedaan antara filsafat hermeneutika dengan kritik hermeneutik, masing-masing diwakili dengan Gadamer dan Habermas. Jadi posisi Ricoeur ini berada di antara dua kutub, tapi ia tidak berusaha untuk meleburkan kedua kutub tersebut, tetapi keduanya dikurung dalam tempat yang berbeda dan mengekstensikan kedua kutub tersebut. Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh, Ricoeur ini mengajukan 3 proses pemahaman. Yang pertama yaitu pemahaman yang berlangsung dari penghayatan simbol atau simbol bahasa menuju gagasan berpikir. Yang kedua itu pemberian makna oleh simbol-simbol yang pengalihan cermas dan makna. Yang ketiga, berpikir yang menggunakan simbol-simbol sebagai titik tolaknya. 3 langkah tersebut berhubungan dengan erat dengan pemahaman bahasa, yakni tahap semantik, tahap reflektif, dan juga tahap eksistensialis. Ketiga tahap ini disebut dengan jalan panjang. Dalam pembahasan ini ada 3 langkah yang dilakukan oleh Ricoeur. Yang pertama yaitu tahap semantik, yaitu pemahaman yang masih berada pada bahasa yang murni terkait dengan struktur kalimat, kata-kata, serta makna yang tergantung di dalamnya. Ini berguna untuk bertanggung jawab menjaga hubungan dengan metodologi-metodologi lain seperti yang dipraktekkan oleh fenomenologi agama, strukturalisme, agar terhindar dari pemisahan konsep kebenaran dan metode seperti yang dilakukan oleh Gadamer. Yang kedua ada tahap reflektif. Itu perlu dijelaskan bahwa fenomenologi hermeneutika Ricoeur ini tidak berhenti pada analisa bahasa dan analisa struktur-struktur semantik, ekspresi-ekspresi manusia yang beraneka ragam atau makna ganda, tetapi terus bermuara ke arah eksistensi sebagaimana analisis Heidegger. Tetapi Ricoeur ini keberatan dalam analisis desain Heidegger ini, sehingga Ricoeur mengharap sebuah perantara yang disebut dengan tahap refleksi, yakni tahap yang bertugas untuk menghubungkan antara memahami bahasa dengan memahami diri atau self understand. Dan yang ketiga itu adalah tahap eksistensial. Pada taraf ini, Ricoeur itu sepakat dengan Heidegger bahwa setiap pemikiran filsafati harus sampai pada level eksistensi atau ontologi. Heidegger juga melalui jalan pintas
itu langsung menerjang ke wilayah ontologi tanpa memperhatikan metodologi interpretasi dan konflik interpretasi atau tahap refleksi tadi. Tetapi record tetap memperhatikan metodologi dan konflik interpretasi atau hermeneutic circle. Mungkin sekian pemahaman tentang record. Cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.